Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah Kasihilah musuhmu. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 44. Yang demikian, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini adalah khotbah Tuhan Yesus di bukit, termasuk rentetan itu. Yang pertama, saudaraku, pengertian mengasihi musuh itu bagaimana? Itu adalah tindakan yang penuh kasih, penuh memaafkan, penuh kebaikan kepada setiap orang, termasuk di dalamnya musuh. Ini pengertian dari kasihilah musuhmu. Yang kedua, tindakan mengasihi musuh. Ini suatu perjuangan yang hebat, saudara. Kenapa? Karena iblis tidak tinggal diam. Ego kita tidak tinggal diam. Kemudian dunia tidak tinggal diam. Berupaya untuk menjegal, untuk menghalangi, supaya kita tidak mengasihi manusia, tidak mengasihi musuh kita. Jadi itu suatu perjuangan yang dahsyat untuk melakukan kasih kepada musuhnya. Kemudian yang ketiga, prakteknya untuk mengasihi musuh itu bagaimana prakteknya? 1. Memperlakukan musuh dengan baik. Tidak membalas kejahatan dan kejahatan. Hal ini dijelaskan di dalam Roma 12 ayat 17-21. Lakukanlah yang baik kepada setiap orang. Praktek yang kedua, berdoa terus-menerus kepada musuh kita sebagai keseriusan kita untuk mengasihi dan memperhatikan mereka. Dijelaskan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 44. Praktek yang ketiga, kita menteladani Tuhan Yesus, kasih yang agape, kasih yang walaupun Dia membenci kita, mengenai kita tetap mengasihi kepada mereka. Ini kasih Tuhan Yesus. Lukas 23 ayat 34. Teladan yang keempat, menganggap mereka semua itu adalah sahabat-sahabat kita, bukan lawan. Roma 12 ayat 20-21. Musuh kalau lapar, kita beri makan. Kalau haus, kita beri minum. Kalau mereka telanjang, kita berikan pakaian mereka. Itulah wujud kasih kepada musuh. Bagian yang keempat, saudaraku, mengapa harus mengasihi musuh itu? Yang pertama, karena orang percaya mengasihi musuh itu adalah anak-anak Allah. Mereka itu anak-anak Allah yang harus mengasihi musuh-musuhnya. Tidak mengingat dosa-dosanya lagi. Dijelaskan dalam Lukas 6 ayat 27-36. Kemudian yang kedua, kita orang-orang percaya ini sebagai waris kerajaan surga harus mengasihi dan menteladani Tuhan Yesus. Ini dijelaskan dalam Roma 8 ayat 17. Yang ketiga, kita orang percaya tidak membeda-bedakan kasih karunia Allah yang sudah kita terima, kita tidak membedakan. Oh, ini kasih karunia Allah gini kepada orang lain. Bahkan musuhnya diberikan kasih karunia nafas, kehidupan, matahari dan sebagainya. Kita kasihi mereka. Ini disebutkan dalam Galatia 3 ayat 28. Yang keempat, agar kita
bertumbuh iman. Kedewasaan iman kita bertumbuh karena mengasihi setiap orang, bahkan mengasihi musuhnya. Ini dijelaskan dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Yang kelima, agar mengubah kejahatan kebencian menjadi kasih yang sempurna kepada mereka ini, sekalipun mereka seperti baja pertahanannya, tapi oleh kasih kita mereka bisa meluntur. Dijelaskan dalam Injil Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Nah, ini bagian yang keempat. Sekarang bagian 5. Bagaimana mengasihi musuh? Musuh bisa kita kasih dengan cara jangan menghakimi mereka. Jangan menyalahkan melulu. Jangan mendiskreditkan melulu musuh-musuh kita. Matius 7 ayat 1 sampai 2. Yang kedua, jangan bersahabatlah dengan mereka. Dengan pertolongan Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita, kita bersahabat kepada setiap orang, termasuk musuh-musuh kita. Dijelaskan dalam Roma 12 ayat 20 sampai 21. Nah, saudaraku yang dikasihi, sebagai kesimpulan ini, kasih kepada musuh ini bukanlah suatu kelemahan kita. Tidak. Itu justru kekuatan iman kita. Kekuatan kasih kita kepada setiap orang, termasuk musuh. Sekalipun musuh kita pertahanannya kuat sebagaimanapun juga, tapi oleh kasih kita, kedewasaan kita, kekuatan iman kita, mereka kita ubah dari musuh menjadi sahabat. Mereka pun juga berbuat gitu, mengubah kebenciannya menjadi kasih yang luar biasa. Dan itu kita siarkan kepada setiap orang. Haleluya. Immanuel.